هلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala din ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul rahim wal khuluqil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar amma ba'du. Yang saya hormati imam kita Al-Ustaz Bilal Fairuz Karami, Bilal kita yaitu Ustadz Amami, dan pembawa acara Ustadz Rafi. Para jamaah sekalian, sidang sholat taraweh Masjid Raya Al-A'zam Kota Tangerang yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh para malaikat Allah sebagai nilai ibadah, dan kita mohon kepada Allah rangkaian ibadah Ramadan kita, baik itu puasanya yang dilaksanakan di siang hari maupun qiyamul Ramadannya, taraweh, tadarus, itikaf, sedekah dan sebagainya, mudah-mudahan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita bertepatan dengan malam 27, benar? Ya, 17. Udah 27 aja. Malam 17 Ramadan. Ini ada yang mengatakan adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tapi ada yang berpendapat Al-Quran itu turunnya 10 Ramadan terakhir.
sebagaimana di dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul, sedangkan ulama sepakat Lailatul Qadar tidak terjadi kecuali malam-malam ganjil 10 Ramadan terakhir. Saya tidak akan membahas perdebatan ini, tapi ulama sepakat bahwa Al-Quran itu turunnya pertama kali pada bulan Ramadan, sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nuzulul Quran, nuzul artinya turun. Dari bahasa Arab nazala yanzilu nuzulan. Begitu kata guru saya dulu di pesantren. Nazala yanzilu nuzulan, artinya turun. Al-Quran yaitu kalamullah. Al-Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah, firmannya Allah, allazi unzila, yang diturunkan ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril yuballigha, untuk disampaikan ila jami'in nas, kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya orang Islam, seluruh manusia, termasuk orang Eropa, Amerika, itu pada dasarnya wajib beriman kepada Al-Quran. Wa tilawat wa ta'abudu tilawatahu, dan ibadah membacanya. Itu definisi Al-Quran. Kemudian bagaimana itu Al-Quran diturunkan? Para ulama ada yang menjelaskan Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini ada 2 tahap. Yang pertama, min indillah, dari sisi Allah atau Lauhul Mahfuz, langsung diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Wallahu a'lam bishawab. Disitulah Al-Quran disimpan, diturunkan daf'atan wahidatan, sekaligus. Jadi dari Allah ke Baitul Izzah itu Al-Quran diturunkan sekaligus, daf'atan wahidatan, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat kurang lebih. Itu yang diturunkan dari Allah ke Baitul Izzah. Bagaimana itu bentuknya urutan Al-Quran? Sebagaimana yang ada di dalam mushaf ini. Kalau kita baca mushaf ini, yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, An-Nisa, terus sampai surat An-Nas. Begitulah urutan surat yang asli, memang dari Allah ke Baitul Izzah, diturunkan blok sekaligus, ya seperti itu urutannya. Ini namanya tariqahnya, yaitu taufik. Jadi Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, diturunkan dari Allah sampai ke Baitul Izzah dengan cara taufik. Ya, dengan cara petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari mana? Dari wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan dipanggil oleh malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, kemudian dibimbing Rasulullah untuk mengulangi Al-Quran. Ayat Muhammad, ini yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, seterusnya sampai dan Rasulullah memerintahkan kepada penulis Al-Quran pada saat itu, mungkin diantaranya Zaid bin Sabit, juga harus mengikuti penulisan Al-Quran itu, dikembalikan kepada aslinya dari Baitul Izzah, yaitu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin bin. Jadi urutan itu memang wahyu, bukan berdasarkan ijtihad para ulama ahli tafsir, bukan, memang seperti itu aslinya. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke planet bumi, ke langit bumi, Samaul Ar, langit bumi.
yaitu kepada Nabi besar Muhammad, berapa lama memakan waktu? Di kota Mekah 13 tahun. 13 tahun di kota Mekah itu sangat lama. Surat-surat yang turun di Mekah namanya surat Makkiyah. Cirinya ya ayyuhan nas. Belum ada ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena belum ada komunitas muslim. Belum ada yang namanya masyarakat muslim, belum terpenduk, masih sporadis. Karena kaum muslimin pada saat itu masih sangat minoritas. Mungkin puluhan, mungkin 100 lebih. 13 tahun. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah itu selama 13 tahun kebanyakan berbicara tentang masalah keimanan, masalah akidah, bagaimana penciptaan makhluk. Manusia diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pindah ke Madinah, turun wahyu di Madinah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ciri-cirinya biasanya ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di Madinah sudah terbentuk yang namanya komunitas muslim, masyarakat muslim. Karena kaum muslimin bukan hanya ribuan, mungkin puluhan ribu. Rasulullah sebagai pemimpin agama, seorang nabi sekaligus juga beliau sebagai kepala pemerintahan. Disitulah Rasulullah sudah mempunyai komunitas muslim, mempunyai kekuatan militer, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Makanya ayat-ayat yang turun pun ayat-ayat banyak yang berkaitan dengan hukum. Misalnya ayat puasa, misalnya ayat zakat, ayat haji, ayat pernikahan, ayat perdagangan, ayat pemerintahan. Itu semuanya kebanyakan turunnya di Madinah. Kok sama 23 tahun? Gimana cara turunnya? Turunnya dari Baitul Izzah itu Al-Quran yang 30 juz itu turun ke planet bumi kepada Rasulullah secara tajrizian, berangsur-angsur. Apa yang pertama Al-Fatihah? Bukan, Al-Alaq, 5 ayat lagi turun. Diacak. Jadi Al-Quran turunnya dari Baitul Izzah ke bumi itu memakan waktu, prosesnya cukup lama sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, dan itu memakan waktu 23 tahun secara berangsur-angsur. Yang pertama surat Al-Alaq cuman 5 ayat, yang kedua mungkin Al-Mudaththir, yang terakhir surat Al-Maidah. Itu pun hanya beberapa ayat. Coba bayangkan itu. Luar biasa. Ini namanya tajrijian, secara berangsur-angsur. Nah, dinamakan ini tartibun nuzul namanya. Urutan dan surat yang turun dari Baitul Izzah ke bumi, tartibun nuzul. Urutan wahyu berdasarkan turunnya. Itu. Tapi kalau dari Allah ke Baitul Izzah itu namanya tartibul mushafi. Urutan mushaf. Atau tartibus surah, urutan surat yang sudah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hikmahnya kita mengetahui ini? Kenapa kita harus menjelaskan mana yang namanya tartibus surah atau tartibul mushaf dan mana tartibun nuzul? Begini, kalau kita sholat, bapak-bapak sekalian, kita sholat jangan pakai tartibun nuzul. Kata para ulama makruh hukumnya. Kalau kita sholat berdasarkan tartibun nuzul, berarti surat yang pertama Al-Alaq 5 ayat, betul nggak? Ternyata yang pertama kali kita baca apa? Al-Fatihah, betul nggak? Al-Fatihah yang pertama, apalagi dia rukun sholat, selalu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah merupakan surat pertama di dalam mushaf Al-Quran ini. Surat yang pertama dan seluruh isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran sudah terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Yang kedua baru surah.
Surah ini surah yang mana yang kita baca? Tentunya berdasarkan tartibus surah atau tartibul mushaf. Nggak boleh tartibun nuzul, kata ulama, makruh. Makanya kalau kita sholat tarawih yang pertama dibaca apa? Setelah Al-Fatihah. Al-Hakumut Takasur, betul nggak? Kita kan langganan botak, betul nggak? Al-Hakumut Takasur. Yang kedua apa? Al-Asr, betul nggak? Kan urutannya begitu, betul nggak? Yang ketiga Wailul ya. Nah, Alam Tara terus sampai Tabat. Kalau udah Tabat tamat dah tuh. Nggak boleh dibalik. Kalau kita sholat maghrib misalnya, kulhu dulu suratnya, baru kuliah Al-Kafirun, itu namanya nggak ngaji. Yang benar gimana? Kuliah Al-Kafirun dulu, rakaat kedua baru kul huwallahu ahad. Itu hikmahnya. Jadi kalau ada iman yang terbalik, sistem acak, nah itu sebaiknya belajar dulu. Ya, paham ya sampai di sini? Yang kedua, tadi di dalam definisi Al-Qur'an itu dikatakan wa ta'abbud bitilawatihi, dan Al-Qur'an itu membacanya saja sudah bernilai ibadah. Baca majalah bernilai ibadah enggak? Baca koran. Tapi kenapa kita pagi-pagi udah baca koran? Zaman dulu ya. Oh sekarang korannya pakai handphone. Pagi-pagi kita sudah baca berita, baca WhatsApp, baca YouTube dan sebagainya. Padahal tidak ada nilai ibadahnya. Kalau Al-Quran udah jelas karena firman Allah, wa ta'abudu bitilawatihi, bacanya saja sudah dapat pahala. Satu huruf bukan satu pahala kata Nabi, tapi 3 pahala. Bayangkan itu, luar biasa. Bahkan sampai 10 pahala dilipat gandakan. Kalau kita baca alif lam mim, bukannya 3 pahala, bisa saja sampai menjadi 30 pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mendengarkan saja bacaan Al-Quran mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Betapa luar biasa. Karena ini Al-Quran membacanya saja ibadah, karena dia firman Allah, kitab suci, maka wajib pakai ilmu. Kok boleh baca Quran gak pakai ilmu? Orang Jawa pakai langgam Jawa, kacau. Orang Sunda pakai langgam Sunda, orang Batak gaya Batak. Bagaimana yang terjadi kalau satu masjid masing-masing gayanya, betul? Kacau Bapak sekalian. Oleh karena itu, karena Al-Quran ini adalah kitabullah, wajib membacanya pakai ilmu. Ilmu Al-Quran namanya ilmu tajwid. Bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Fardu. Kalau ada dalam satu kampung nggak ada guru ngaji, sehingga orang salah dalam sholat, nggak ada yang membenarkan karena semuanya dablek, nggak bisa baca Quran, sekampung dosa semua itu. Dosa semua itu. Ta'allumu ilmi tajwid fardu kifayah. Tapi di situ dikatakan wasti'maluhu, dan menggunakannya ilmu tajwid inda qiraatil Quran fardu ain. Tetapi mempraktekannya ilmu tajwid di saat membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Setiap orang tidak boleh baca Al-Quran tidak pakai ilmu tajwid, dosa hukumnya. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang paling gampang. Hanya kepada Allah lah kami beribadah, hanya kepada Allah kami minta tolong. Coba tajwid dibuang tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, murtad gitu. Hanya kepada Engkau lah matahari kami menyembah, hanya kepada Engkau ya matahari kami minta tolong. Ini kan udah mulai baca surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul apa salah itu? Betul apa salah? Oh, enggak ada yang jawab. Asalnya apa asalnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jangan dikorupsi.
Ternyata bukan hanya uang dikorupsi, sampai huruf Al-Quran dikorupsi. Betul nggak? Harusnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rohnya ke bawah. Disukunkan tapi rohnya harus kedengeran. Qadar. Kalau tidak, berarti kita membuang huruf. Kalau membuang huruf, berarti berbeda maknanya. Merubah makna Al-Quran, haram hukumnya. Mana dalilnya? Iza taghayyarul lafzu taghayyarul makna. Kalau lafaznya berubah, maknanya berubah. Hatta matla'il fajr. Betul apa salah? Salah. Roknya dibuang, dikorupsi. Harusnya hatta matla'il fajr. Fajar. Subuh fajar. Nah, kalau fajar, apaan fajar maknanya itu? Wal as. Apaan wal as? Harusnya gimana? Wal asr. Kalau mau berhenti di wal asr, roknya ke bawah. Ini banyak yang nggak ngerti kalau nggak ngaji, betul nggak? Iza jaa nasrullahi wal fath. Kok wal fath? Harusnya gimana? Wal fath. Haknya kedengeran, kalau tidak haram. Kalau sengaja haram dosa besar, tapi kalau nggak sengaja maafu anhu, dimaafkan karena prosesnya lagi belajar. Betul nggak? Nah kalau nggak belajar dosa karena kebodohan. Betul nggak? Nah itu. Wastagfir. Harusnya wastagfir. Haknya sukun, kedengaran. Ini pentingnya belajar Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran firman Allah. Al-Quran wahyu Allah. Karena dia beribadah membacanya harus pakai Kalau tidak pakai ilmu ditolak oleh Allah. Bukan dapat pahala baca Al-Quran. Bukan dapat pahala tadarus Al-Quran. Malah dapat dosa, saudara-saudara sekalian. Fakulu man bigari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuh. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan tanpa ilmu, ditolak oleh Allah Subhanahu, tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam memperingati nuzulul Quran ini, mari anak-anak kita, istri kita jangan sampai ada yang buta huruf Al-Quran. Kayak orang dulu nggak bisa baca Quran nggak apa-apa, baca Quran nyungsang. Tapi orang dulu rata-rata Arab Latin bisa. Orang dulu rata-rata nggak makan bangku sekolahan, nggak makan bangku madrasah, nggak sekolah, betul nggak ya? Makan aja susah, tapi mereka ngaji di kampung, mereka bisa baca Al-Quran, masih lumayan. Sekarang terbalik, baca Quran mantap, baca majalah mantap, baca buku mantap, baca Quran nggak bisa. Rugi dunia akhiratnya, rugi punya anak model begini ya. Jadi mari kita belajar Al-Quran. Ya sekarang gampang, guru ada di mana-mana. Tolong belajar Quran pakai guru, karena ini wahyu Allah. Jangan baca Al-Quran hanya di sosmed. Baca Al-Quran jangan hanya dengan Syekh Muhammad YouTube. Ya, baca Al-Quran jangan hanya Syekh Muhammad Google. Ya Allah, repot ntar. Bagaimana cara menjelaskan? Kalau untuk murojaah, studi banding, silakan. Tapi belajar itu sebaiknya pakai guru langsung, talaki. Jadi insya Allah berkah. Tatap mukanya dengan guru aja udah berkah. Kalau tidak, takutnya gurunya setan. Betul nggak? Makanya banyak orang sekarang karena belajar agama nggak pakai guru langsung, begitu belajar baru bisa sedikit udah ngaku wali. Banyak nggak sekarang? Mending ngaku wali, ngaku nabi. Nah itu berarti gurunya setan ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya untuk saya dan untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan selama 16 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian selanjutnya sisanya kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita dapat menuntaskan 1 bulan penuh, dan kita pada hari raya Idul Fitri keluar sebagai pemenang. Kita ini lahir seperti bayi yang baru lahir dari ibunya dalam keadaan suci. Amin insyaallah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.